Halo, selamat bergabung di podcast ke-10 Indo Kiwi Talks. Apa kabarnya, Nda? Kabar baik, gimana kabarmu? Kabar baik juga. Ya. Kali ini kita mau ngobrolin hal yang klasik yang dialami pekerja ya, karyawan kayak kita, yaitu saat kita nggak betah di tempat kerja. Nah, jadi Ya. kita akan ngobrol apa biasanya penyebab orang nggak betah di tempat kerja dan Hmm, solusinya. hmm. Ya, itu apa namanya? Saya rasa semua orang um, mengalami hal itu ya kan. Yang kerja Mhm, pasti ada suatu saat ada di titik nggak betah nih seperti itu. Ya, it's a good mhm, topic ya. Tapi sebelum mhm. kita mulai ke obrolan soal nggak betah kerja ini, saya mau share klip dulu ya, Nda. Oke. Oke, udah kelihatan? Mhm. Oke. Oke. Iya. Thank you udah bikin klip itu. Pas pas saya lihat, ya beberapa memang mewakili ya apa yang kita rasa sometimes, Mhm, ya kan. Kan jujur aja pasti mhm. ada good day, good week, tapi ada juga bad day dan juga bad week kan, seperti itu. That's right. Iya, Mhm, iya. mhm. Nah, apalagi sejak pandemi ini, eee, menurutmu pengaruh nggak sih ke motivasi kerja? Saya di awal ya. Iya kan? Mmm, Apalagi ada mhm, perubahan kan yang tadinya work from the office, tiba-tiba work from home, dan nggak jelas sampai kapan. mhm, Saat itu kan yang lockdown seperti itu. mhm, Jadi sempatlah ada, ini gimana nih, ada apa nih?" Gitu kan. Sempat ada mhm, rasa, kekhawatiran, sama sekaligus mhm, juga ada rasa, "Kemana nih nanti ke depannya?" Seperti itu. Kamu sendiri gimana? mhm, mhm. Iya, sama, uncertainty ya, itu Mmm, yang mmm, mmm, bikin jadi, kayak mengurangi motivasi gitu ya. mmm, Bukannya mmm, nggak mmm, senang sama kerjaan ya, tapi jadi mmm, sedikit banyak itu efek gitu ya, "Ini mmm, kenapa?" mmm, gitu, "Sampai kapan nih?" Gitu ya. mmm, mhm. Dan ternyata setelah menjalani work from home malah menikmati, ya kan. Bener. Tapi cuma waktu itu kan Mmm, mmm, waktu itu kan nggak tahu juga gitu loh. mmm, Jadi karena ketidakpastian itu yang mhm, mhm. mempengaruhi. Ya, umumnya Mhm, kan karena kita sudah terbiasa dengan rutinitas, kemudian mhm, berubah ke rutinitas yang baru, di awal pasti ada mhm. kayak shock gitu kan ya, "Oh kenapa? Bagaimana?" Iya, Bener nggak? Tapi iya, begitu iya, kita iya. jalanin, kita punya open mind dan yang dirasa kan justru kita menikmati. Menikmati. Mhm, Iya, mhm, mhm, heeh, mhm, bener. heeh, heeh. Oke. Iya. Oke, Nah jadi jadi mhm, iya bisa kupas lebih dalam nih, masalah kok ini. bisa. Oke, saya mau share screen ya. Oke, sudah kelihatan dah? Mhm, mhm, iya, Oke, ya. So, untuk membuka obrolan kali ini, saya akan share alasan kenapa sih kita bekerja, ya kan? Ada mhm, beribu alasan yang pastinya, tapi untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan pilih ya kurang lebih top 3 mmm, kenapa kita bekerja, ya kan? Yang mhm, pertama itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kedua untuk aktualisasi diri, dan ketiga untuk belajar. Nah, alasan pertama itu adalah alasan yang umum kita semua bekerja, benar nggak? Semua orang pasti, "Oh, saya kerja mhm, karena harus mencari uang untuk bisa memenuhi kebutuhan primary kita, yaitu makan, minum, mhm. tempat tinggal," ya kan? Nah, mau tidak mau, eee, mereka bekerja, karena Iya, kan karena tidak nggak ada. mungkin bergantung sama orang lain ya. Exactly, exactly. Mungkin, Mhm,
berbeda ya di Indonesia dan di New Zealand ya. Di New Zealand kan kita ada semacam benefit atau Hmm, bantuan. Jadi mungkin buat hmm, sebagian orang yang memang tidak bisa bekerja, biasanya government akan kasih bantuan. Tapi kalau kita berbicara di Indonesia, mau tidak mau, suka tidak iya, suka, harus bekerja, harus ya kan? kerja. Hmm, hmm, Betul, betul. Nah, alasan kedua adalah untuk aktualisasi diri. Ini umumnya hmm, dirasakan oleh orang yang ibaratnya untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup. Mereka sudah tidak hmm, khawatir lagi karena sudah terpenuhi ya. Jadi hmm, mereka bekerja untuk aktualisasi, untuk melihat eee, seberapa besar mereka bisa berkontribusi, ya kan? Dan ini hmm, dimanifestasikan dengan karir, progressing di karir, ya, seperti itu. Betul nggak, Nda? ya, ya, betul, betul. Ya, 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 seperti itu. Nah, yang alasan ketiga adalah untuk belajar. Nah, di New Zealand itu ada yang namanya program apprentice, ya. Umumnya ya, untuk anak-anak yang setelah lulus SMA, hmm, mereka bisa apply ke perusahaan yang memang menawarkan program ini. Nah, hmm, di program ini mereka belajar tapi dibayar juga, ya kan. Nah, umumnya sih hmm. bayarannya ya standar inilah ya apa istilahnya Biasanya sekedar ganti uang uang apa ya transport gitu transport, ya, makan ya heeh, something like that. Tapi makan mereka siang gain gitu, heeh, something. iya, Iya, iya. Nah, kalau di Indonesia itu mhm, saya mhm, ingat sekali ada yang namanya manajemen trainee. Pernah dengar mungkin ya? Kurang lebih sama seperti itu. Nah, mhm, manajemen mhm, trainee mhm, ini tapi ya itu tadi untuk yang sudah lulus kuliah, ya kan biasanya seperti itu kalau di Indonesia. mhm, Tapi di mhm, New Zealand, eee, mhm. biasanya dikasihkan kepada anak-anak yang baru lulus SMA, mereka belajar di bidang yang mereka mau, kemudian Iya, ya dari situ mereka bisa memutuskan apakah itu memang yang mau mereka tuju cocok atau apa enggak, heeh, mhm, mhm, gitu. Jadi itu kurang lebih 3 alasan kenapa kita bekerja, ya kan, mhm, mhm, seperti itu. mhm. Aku sendiri bisa relate ya ke poin kedua terutama ya, Mhm, alasan bekerja untuk aktualisasi diri. mhm, Jadi mhm. memang ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa berkarya gitu ya, Betul, ketika kita menunjukkan bahwa kita bisa produktif ya, mmm, eee, dan kalau ternyata dapat gaji lumayan itu kan bonus ya, kalau nggak betul, maksudku, ya betul, nggak. Tapi memang ada yang dirasa itu memang ada. Jadi kita nggak useless gitu loh, tahu nggak maksudku? Kita betul, ada, betul. Iya, kita iya, hidup tuh ada ininya, ada meaning, tujuannya ada ada. purpose, benar, benar. That's right, Iya, ya. iya, iya, iya. Sama seperti kamu juga, Nda, apa namanya, saat ini, alasan saya bekerja yaitu tadi, eee, memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah Mhm, pasti gitu kan, sama mhm, ya lebih mhm, ke aktualisasi diri juga gitu mhm, kan. mhm, Karena, ya memang ada kesempatan untuk bisa melakukan itu, mhm, mhm, benar nggak? mhm, Jadi betul, jadi kenapa enggak? betul, exactly. Jadi ya Mhm, mhm. kebetulan ada kesempatan ya do it gitu kan, seperti Iya, itu. iya, iya. Mhm, mhm. Karena di tahap yang level pertama sudah Sudah terpenuhi ya terlampaui, kan? terpenuhi, Ya, ya. udah terlampaui ya. Jadi ketika ada kesempatan untuk aktualisasi, kenapa enggak gitu ya? Betul, betul. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada istilahnya glass ceiling ya. Glass ceiling mungkin ada, tapi kalau selama kita masih bisa reach out, Bisa, wah kenapa ya enggak? Iya, betul, 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 betul. betul, Ya, seperti itu. ya. Nah, ini tadi kita udah bahas sedikit tentang alasan kita bekerja ya, Ca. Mhm, mhm. Nah, tapi memang kadang-kadang semua orang pasti akan merasakan pada tahap tertentu, akan merasa nggak betah kerja ya. Oh, pasti. Nah, Mmm, heeh, apa yang bikin orang ini kadang nggak betah kerja, Ca? oke. Banyak banget alasannya, ya kan, beribu alasan sama juga, tapi, saya akan, share 3 saja, kenapa Mmm, banyak orang atau termasuk saya juga mungkin dulu sempat merasa tidak betah bekerja, ya kan. mmm, Yang pertama adalah yang pasti karena, kerjaannya sudah tidak sejalan dengan yang diharapkan, oke. mhm, Nah ini, semisalnya nih kayak sejak pandemi ya, mhm, kalau kita lihat banyak sekali perusahaan yang melakukan restrukturisasi, betul nggak Ndah? mhm, Iya kan? mhm, iya, Yang misalnya tadi ya ataupun pemutusan hubungan kerja, karena kan,
apalagi sejak masa lockdown ya. Karena Iya, mereka kan tidak beroperasi atau yang non iya, esensial mau tidak akan bisa melakukan usahanya, ya betul. kan? Dan itu Seperti itu. pengaruh ke pendapatan mereka ya. Betul, betul. Nah, untuk mereka yang terkena restrukturisasi, Hmm, misalnya yang tadinya nih Yanda, misalnya dia tadinya hmm, bekerja di bagian customer service atau hmm, related lah sama customer service. Terus hmm. tiba-tiba harus pindah ke bagian operation yang memang saat itu misalnya dibutuhkan banyak orang, semisalnya Iya, dibandingkan customer iya. service ya. Nah, Karena tiba-tiba kan lockdown nggak ada customer yang langsung datang ya. ya misalnya jadi digunakan Hmm, biar mereka tetap bisa bekerja. Jadi hmm. dimasukkan ke misalnya ke bagian operation atau terjadi Operasional. mutasi lah seperti itu. Hmm, Nah, hmm, ini bisa membuat orang tidak betah bekerja, ya nggak? Karena hmm, kan hmm, awalnya mungkin dia sudah comfortable dengan pekerjaannya sebagai di bagian customer service itu, tiba-tiba harus hmm, pindah ke operation yang di mana dia hmm, mungkin tidak tahu apa sih kerjaannya segala macam. Jadi, hmm, hmm, kok gini ya, aku nggak suka nih kan. Pasti kan sama kayak hmm, tadi kita di awal bilang kan, pada saat hmm. pandemi ada perubahan situasi dari work from the office ke work from home, Iya, sempat agak demotivasi kan? iya, betul, betul. Heeh, heeh. Iya, iya. Ya. Jadi ini juga sama, perubahan dari pekerjaan yang biasa kita lakukan ke kerjaan yang baru, itu juga bisa berdampak kenapa kita nggak betah kerja juga, Hmm, seperti hmm, itu. Ya. Nah, alasan yang kedua sudah mencapai titik klimaks. Nah, ini terkait dengan tadi aktualisasi diri, ya hmm, kan? Nah, kecenderungan kita adalah kita progressing terus, ya kan? Dan itu hmm. mau tidak mau, suka tidak suka akan pada tahap di top yang kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Enggak, iya nggak, Iya, Nda? Iya iya, kan? iya, iya. Iya. Seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi nggak betah kerja? Kan orang bilang, "Loh, udah di top, udah di atas." Ya kan? Hmm, 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 Karena ini yang saya rasa ya, karena hmm. kita akan mendapatkan adrenalin atau semangat kerja pada saat Ketika kita ada tantangan progressing. baru, ya Exactly. ada challenge ya. Jadi di situ, karena kan kita, "Oh, saya udah di posisi ini. What's next? This Iya. position. Okay, I have to do this to achieve that position." Hmm, Wah, hmm, iya kan? hmm, Dapat hmm, hmm. lagi. Nah, itu justru yang bikin kita jadi semangat kerja kan, karena ada challenge baru, ada, Iya. sesuatu yang membuat kita memotivasi untuk bekerja. Heeh, heeh, Mhm, berkarya lagi, nunjukin kita bisa gitu ya. mhm, Goal yang mhm. akan dicapai lagi. Exactly, Betul. exactly. Makanya nggak heran kalau kamu suka perhatikan orang yang sudah di atas di suatu perusahaan, tiba-tiba they switch Mhm, something else. ya, karena Iya kan? mungkin udah terlalu bosen dengan yang biasa Hmm, dikerjain, udah capek nih, ya, udah sampai nih, ya, nggak menarik lagi, nggak ya, challenging lagi, iya. gitu ya. And dan kadang-kadang mereka pindah ke hal yang, "Hah? Kok beda banget ya?" Totally different, exactly, totally different, ya, 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 Hmm, betul, betul, hmm. betul. Betul kan? Heeh, Jadi heeh, itu juga bisa membuat heeh. kenapa kita tidak betah bekerja. Nah ini yang Ya, terakhir yang mungkin banyak juga orang-orang yang mengalaminya, yaitu tidak suka mhm, dengan kerjaan dan juga orang-orangnya, ya kan? Nah ini yang udah mhm, apa ya, you have to make a decision what do you want to do, gitu kan? iya, Ya. Dan mhm, sekarang misalnya gini, kita berada di tempat yang kita tidak suka, plus orang-orangnya is mhm, going to be like a hell. exactly, Benar nggak? nightmare ya, heeh, itu, Nightmare, dan nightmare. you have to deal it every day ya. Iya, iya. Karena ya itu tadi, ma suka tidak suka, kita akan menghabiskan banyak waktu di kerjaan, betul nggak, Ndah? Berapa jam? Iya, 8 jam ya kalau di sini ya, iya, 8 jam. Nah, terus iya, tiap pagi kita kerja, kemudian sudah kerjaannya tidak disukai, lingkungannya tidak iya, enak, kita nggak akan bisa perform, iya, ya kan? betul. Jadi, apa namanya, ya banyak hal lah, tapi balik lagi, ini kan, bahkan berbeda ya tiap orang. Mungkin buat satu orang situasi lingkungan begitu oke-oke aja, karena memang dia Mhm, punya rasa resistance, maksudnya, bukan iya, resisten, rasa istilahnya bisa adapt gitu kan, iya, iya kan? iya. Tapi Jadi ada kalau yang ini mhm, memang balik ke orangnya juga ya, Cak? iya, iya, kalau ini balik ke orangnya, betul, betul. Jadi, tergantung karena setiap orang beda, itu aja
Setiap orang Mhm. beda. Dan memang politik kerja itu di mana-mana ada, Oh, ya kan? pasti, pasti, Ada. pasti. Cuman Mhm, kan bagaimana mhm. kita menghadapinya, ya kan? We have Iya, to be smart, iya, ya kan? iya, iya, Apakah betul. kita mau ikut terlibat atau kita stay Iya, away just to know atau apa. Jadi it's iya, up to us gitu. Dan iya, kebanyakan orang mungkin yang akhirnya ini apa semakin merasa tidak betah karena mungkin dia terlibat di situ gitu loh. Ya mhm, kan. mhm. Kalau misalnya kita tidak terlalu terlibat ya kita masih bisa oke kita masih ada hal yang Iya, istilahnya bisa kita anggap oke masih baik-baik aja gitu kan. mhm, Seperti itu. mhm. Hmm. Nah, jadi solusinya gimana, kalau memang kita nggak betah kerja? Nggak Oh. betah di tempat kerja maksudnya? Ya tadi yang seperti kita sepakat ya bahwa setiap orang punya Mhm, situasinya sendiri, ya kan? Dan kita nggak mhm, bisa istilahnya oh kamu harus begini karena mungkin situasinya berbeda. Karena ada untuk memutuskan sesuatu itu akan ada latar belakang yang harus kita lihat juga kan, seperti itu. iya, mhm, Mudah buat mhm. orang yang di posisi aktualisasi bilang, "Udahlah resign aja." Kenapa? Karena mereka sudah punya enough saving, Iya, ya iya, kan? Jadi they can iya, just walk away anytime. Tapi buat iya. mereka yang nggak punya saving, nggak punya option lain, jadi mereka mau tidak mau harus mikir panjang, apa next Bertahan. step? Ya, Iya, apa iya, next step yang harus saya lakukan seperti itu. Nah, mhm, untuk menjawab solusi ini, itu mhm, saya rasa quote of the day untuk podcast kali ini bisa sebagai apa namanya eee, indicator apa sih yang harus kita mmm, lakukan nanti, gitu ya. Saya share mhm, this one, oke. Sini mhm. dibilang, "If you're not enjoying your work, you should either change your attitude or change your job." Masuk akal kan? Mmm, mhm, nice Iya, one, iya, 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 iya. betul banget. Nah, semisalnya nih balik ke yang tadi, apa namanya, alasan yang pertama yaitu udah nggak kerjaannya udah nggak sesuai dengan yang kita, jalanin ya atau yang kita suka. Mhm, Berarti apa yang harus kita lakukan? Kalau saya pribadi dalam posisi tersebut, saya akan change my attitude first, ya kan. mhm, Kenapa? Bisa jadi kerjaan baru ini memberikan sesuatu yang memang akan saya sukai di kemudian hari, betul nggak? mhm, Jadi mhm, jangan mhm, jangan mhm. jangan jadi apa namanya, eee, mindset-nya ditutup dulu, jangan gitu loh. Kita Iya, accept dulu nih, ya iya, kan? iya, iya. Ibaratnya kan ada istilah tuh, nggak kenal maka tak sayang, bener ya? Bener ya? Tak Tak kenal maka tak tak kenal maka sayang. tak sayang. Iya, Iya, betul, betul, betul. Nah, kalau misalnya pada saat dipindah tiba-tiba, saya udah nggak suka kerjaannya, ya itu kan berarti udah shut your mindset. Menutup dulu ke heeh, iya, Iya kan? Jadi gitu. Jadi kalau menurut saya, kalau kita dalam posisi yang tadi misalnya tadinya customer service ke operation, mhm, karena dipindah sesuai karena harus ada apa restrukturisasi misalnya. Yang bisa mhm, dilakukan saat itu adalah pertama open your mindset, ya kan? Coba dulu, pelajari dulu jenis kerjaannya, ya kan? Bisa mhm, jadi mhm, kenapa orang tidak suka karena mereka tidak tahu bagaimana mengerjakannya. mhm, Benar nggak? Jadi akhirnya, betul, ya betul, ngapain sih aku nggak suka? Nggak suka karena nggak tahu yang dikerjainnya itu harus apa, mhm, seperti itu. mhm, Jadi, belajar dulu pekerjaan yang baru ini, kemudian iya, setelah itu baru dilihat, ini sesuatu yang saya suka atau tidak, ya kan? mhm, Gitu. Ya kasih time frame lah berapa misalnya oke, iya, saya coba setahun misalnya gitu. Dan dalam heeh, setahun you still don't like it, you have to start planning another step. iya, iya, Ya kan? Apakah mau betul, pindah ataukah mau stay gitu, seperti itu. mhm, mhm, Ya, mhm, kalau ya itu tadi atau ya tadi yang saya bilang, kalau memang sudah nggak bisa diubah mindset kita, kita udah tahu, kita udah nyoba nih setahun, ya udah berarti optionnya apa? Cari yang lain. cari kerja lain, Mhm. iya, Oh, iya, ya itu tadi. Jadi tapi ada ya balik lagi kan seperti yang dibilang, bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk pindah kerja straight away ya itu mudah ya kan, tapi bagi mhm,
teman-teman yang memang banyak hal yang harus dipikirkan, I think change your attitude atau ubah perilaku terhadap pekerjaan tersebut merupakan salah satu cara yang bisa membantu untuk meminimalkan rasa tidak betah Betah. di kerjaan itu, seperti itu. Tidak menghilangkan mungkin ya, tapi setidaknya meminimalkan. Mengurangi. Iya. Hmm, 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 Ya, hmm. Seperti itu. betul, Karena betul. karena apa namanya? Ya tadi mau tidak mau kita harus kerja, apalagi untuk yang tahap dalam kebutuhan sehari-hari ya. Mau tidak mau Mhm. kita harus kerja. Jadi we have to be smart too gitu loh. Apalagi di Indonesia saingannya kan banyak sekali ya orang yang mau bekerja kan. Iya. Seperti itu. Jadi Apalagi yang sudah berkeluarga, ya kan? Kalau hmm. masih single sih, bisa aja ya, karena aku Iya, nggak ada pada saat responsibility kerja ya. single Mmm. betul, Iya. "Oh nggak betah, coba yang lain coba yang" Mmm. dan memang saat muda kan memang kita kesempatannya untuk belajar ya, pengen Exactly, coba yang exactly. lain coba yang lain. Jadi kayak Betul. nggak ada bukan nggak ada tanggung jawab ya, tapi nggak ada beban yang harus, Beban. eee, Mmm. pikirkan, "Ah, aku harus bertahan di kerjaan ini." Itu Mmm. kan nggak ada saat Betul, muda. betul. Tapi saat sudah berkeluarga, itu udah lain lagi cara mikirnya ya kan? Betul, betul. Benar nggak? Betul, betul. Mhm. Setuju banget, setuju banget. Karena, apa namanya, ya itu tadi waktu saya muda pun di Indonesia, sama juga kayak kamu Sekarang dah. juga masih muda, Oh iya, lupa. We don't mention the age ya. Ya lebih muda maksudnya. lebih ya. Jadi sama kayak kamu sempat, berapa kali pindah kerja seperti itu. Tapi ya begitu di sini, ya ada kesempatan untuk stay longer dan progressing juga, so why not Mhm, gitu. Karena kan mhm, tadi, walaupun kita progressing di satu perusahaan yang sama, kita tetap belajar, mhm, ya kan? mhm, Kita tetap, bisa mengaktualisasikan diri juga mhm, gitu, mhm, mhm, seperti itu. Jadi, ya kalau ya balik lagi ini quote of the day yang betul-betul, apa ya, jadi reminder juga ya buat saya gitu loh. mhm, Kalau mhm. kalau misalnya lagi ada hari yang, kok begini ya? Oh iya ingat, change your mindset atau change your job. Iya, atau Hmm. just, "Oh, thanks God it's Friday." Ya now, ya makanya kan tadi yang di klip yang kamu buat, nah ada yang terakhir itu, di apa, yang hari Jumat kalau udah hari Jumat, wah langsung cepet banget pulangnya, Thank God seperti gitu ya. thanks thanks Heeh, God it's Friday gitu ya. Mhm, seperti itu, iya, ya. iya. Ya jadi ya kurang lebih, itu yang bisa, saya share di topik kali ini. Ya Mhm, kembali lagi kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang berada di posisi yang agak dilematis, should I stay or should I go? Ya ya mhm, make sure, dipikir baik-baik gitu kan, apalagi mhm, saat pandemi ya banyak orang-orang mhm. yang, kehilangan pekerjaan yang Sekalian pekerjaan. iya Mhm, iya, seperti itu. So, yeah, just need to be wise before you make any mhm, decision. mhm. Ya, aku suka, cara pandangmu itu, bahwa memang semuanya balik ke sudut pandang kita sih ya. Mmm, Bagaimana kita memandang sesuatu itu masalahnya ya, betul nggak? exactly, betul. Kalau kita memandang kerjaan itu sebagai beban, Mmm, ya memang akan jadi problem, ya. pasti. Tapi kalau kita memandang kerjaan kita itu sebagai tanggung jawab, Mmm, seseorang yang dikasih tanggung jawab itu kan berarti dianggap mampu ya, betul betul nggak? betul. Jadi kan justru ada keinginan untuk nunjukin, "Nih loh aku memang bisa, aku capable," gitu, Iya dikasih tanggung jawab itu. iya. Jadi Jadi kita kamu justru tidak ada pilih orang yang salah gitu ya? ya, iya, Mmm, jadi kita justru pengen nunjukin dia, "Aku bisa, mmm, you mmm, trust mmm, this job, mmm, mmm, to me, I can do it," ya kan? mmm, mmm, Kalau mmm, itu kita anggapnya sebagai tanggung jawab. mmm. Nah, kalau kita anggap kerjaan kita sebagai sarana untuk aktualisasi diri, itu lebih bagus lagi ya. Betul Yang betul. ada kita thriving, nggak sekedar surviving, ya nggak? Exactly. More than surviving, kita thriving, Mhm mhm. gitu. Iya, sama, setuju banget sama, yang kamu bilang juga, Nda. Ya tadi, apapun Mhm, itu tergantung kita. So where your jadi istilahnya gini, di mana kamu fokus satu hal, di situ yang akan kamu rasakan gitu. Jadi kalau kita fokus ke negatif, ya negatif terus yang dirasa, mhm, benar nggak? mhm. Tapi kalau kita Betul, fokus betul, betul. di positif, maka Mhm, positive thing will come to you. Entah itu mhm, dimudahin pekerjaannya, entah something's good will come. So makanya tadi, mhm. selalu berusaha untuk berpikiran, positif walaupun memang, Iya,
selalu ada hal-hal eksternal yang bikin jadi negatif, ya kan? Seperti itu. Karena kan itu kan yang tadi external thing kan itu. Semuanya ada di kita. Gitu. Jadi suka banget dengan yang kamu bilang. Kalau kita menganggap pekerjaan itu sebagai beban, ya akan jadi beban karena ya gua harus kerja lagi deh. Iya. Tapi kalau misalnya Kayaknya kita bangun pagi itu susah banget ya. Iya. Tapi kalau Gravitasinya tuh terlalu kuat, mau bangun iya, susah. tempat tidur tuh kayaknya meluknya erat banget. Gravitasinya Benar, kuat banget gitu ya. gravitasinya ke full ke bawah. Iya. Nah, sama tadi juga kalau misalnya kita menganggap kerja sebagai aktualisasi, kita begitu mau berangkat kerja kita mikir, "Oke, what I can do next?" You know? Mhm, Karena kan kita mau mhm, perform, kita mau kasih yang mhm, terbaik, mhm, seperti mhm. itu. So, yeah. Jadi ya benar, change attitude or change cara berpikir kita ya. Betul. Atau The change way your we job. see things is the way we see things is the problem sometimes ya. Iya Iya, enggak? iya, iya, Hmm. iya, iya, betul banget. Jadi ya apa namanya, balik lagi ke kita karena sesuatu yang bisa kita kontrol adalah diri kita, Betul. ya kan? Ah, Jadi ya yang bisa dikontrol apa ya mindset, attitude seperti itu. ya. Oke. Ya, menarik banget bahasan kita kali ini ya, Ce. Aduh. Iya, Amin. Kalau mau sih bisa ngobrol panjang ya, tapi kayaknya waktunya juga nggak cukup. Tapi Iya, kalau iya. teman-teman pengen kita obrolin lebih dalam lagi ya silakan kasih komen atau Mm. message kita. Nanti kita coba discuss lagi. Tapi ya untuk kali ini saya rasa cukuplah. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang sekarang ini sedang dalam situasi di mana sudah tidak betah kerja. Oke. Karena gini, pada saat zaman susah gini ya, resesi ya, banyak orang yang di PHK. Jadi chance-nya orang yang masih punya kerjaan itu lebih baik daripada yang tidak Tidak punya ada. kerjaan. Betul, betul, Jadi betul. mending dipertahankan ya kalau memang bisa ya. Bisa. Ya enggak. Ya, ya. Tapi ya Tapi itu balik tadi ya tergantung. bisa atau tidak bisa kan balik ke kitanya ya. Jadi kalau Ya, kalau betul. kita rasa I think I still can survive, ya change your mindset. Ya. Oke. Oke, nice. Thank you, Alright. Ce, Thank bahasannya. you sama-sama Anda, sama-sama. So hopefully ya banyak yang bisa diambil dari obrolan kita kali ini. Terus ya sampai ketemu lagi next podcast. Ya, oke deh. Oke, Thank thank you. you Nda. Bye. Bye.